Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini bisa dilihat ada anggota tim, yaitu yang pertama ada Jiji, Eka Jainal, dan saya sendiri, Rismawati Dewi. Yang pertama, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sejarah dan dinamika konstitusional, sosial politik, serta kultural sangat mempengaruhi implementasi penegakan hukum. Materi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana dinamika historis konstitusional mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor-faktor sosial politik yang berperan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Yang ketiga, bagaimana kultur masyarakat Indonesia mempengaruhi proses penegakan hukum? Yang keempat, apa tantangan dan perkembangan teknisi dalam penegakan hukum di Indonesia? Bagaimana dinamika historis konstitusional mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Pada masa pra-kemerdekaan, sistem hukum di Indonesia didominasi oleh hukum adat dan pengaruh hukum kolonial Belanda. Hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan budaya setempat, sedangkan hukum kolonial bersifat tertulis dan modern. Kedua sistem ini seringkali berkonflik dalam menegakkan hukum karena adanya perbedaan prinsip dan penerapan antara hukum adat dan hukum kolonial. Namun juga membentuk dasar bagi sistem hukum Indonesia saat ini. Periode kemerdekaan hingga Orde Lama. Yang pertama ada Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai awal baru bagi sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan segera setelah proklamasi menjadi landasan konstitusional pertama bagi negara baru ini. Konstitusi ini menekankan prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Kemudian perubahan konstitusi. Namun, periode awal kemerdekaan ditandai dengan ketidakstabilan politik yang berdampak pada seringnya perubahan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 hanya bertahan hingga tahun 1949. Kemudian digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara atau disingkat UUDS 1950. Setiap perubahan konstitusi ini mencerminkan usaha untuk menemukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini membawa kembali sistem presidensial yang kuat, dengan konsekuensi penegakan hukum yang lebih tersentralisasi di bawah kendali eksekutif. Penegakan hukum pada masa ini cenderung digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Orde Baru, sentralisasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998, penegakan hukum diwarnai oleh otoritarianisme di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Konstitusi dijalankan secara formal, namun dalam praktiknya
Hukum sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, serta hak asasi manusia seringkali diabaikan. Hukum sebagai alat kekuasaan. Pada masa ini, hukum sering digunakan sebagai alat untuk mengendalikan oposisi politik dan mempertahankan stabilitas politik yang diinginkan oleh pemerintah. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi tidak diusut secara adil, yang mengakibatkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Era reformasi dan kontemporer. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Era reformasi yang dimulai pada 1998 membawa perubahan besar dalam konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 dan 2002 yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia. Amandemen ini menciptakan berbagai lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum. Desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen konstitusi juga membawa perubahan signifikan dalam hal desentralisasi dan otonomi daerah. Penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk penegakan hukum di wilayah mereka. Reformasi institusi hukum. Reformasi institusi hukum menjadi fokus utama dalam era pasca reformasi. Peningkatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum, transparansi dalam proses peradilan, serta pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK adalah salah satu langkah konkret yang untuk mengatasi korupsi yang telah lama menjadi penghambat utama penegakan hukum yang adil. Selanjutnya dilanjutkan oleh. Baik, akan kembali saya lanjutkan. Apa saja faktor sosial politik yang berperan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Faktor sosial politik dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, pengaruh partai politik dan elit politik. Partai politik dan elit politik memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kebijakan dan keputusan politik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan partai dan elit yang dapat mengakibatkan bias dalam penegakan hukum. Pada sisi lain, reformasi politik yang terjadi pasca reformasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dan pengawasan terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor sosial politik dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, gerakan masyarakat sipil. Gerakan masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi non-pemerintah berperan aktif dalam mengawasi dan mengakomodasi penegakan hukum yang berkeadilan. Mereka seringkali menjadi penegak utama dalam mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan lainnya. Yang ketiga, ada media informasi. Media massa dan apa bedanya? Ini diedit ini nanti. Yang ketiga, media dan informasi. Media massa dan media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan mengawasi penegakan hukum. Kebebasan pers yang lebih terbuka pasca reformasi memungkinkan media untuk mengungkap kasus-kasus hukum yang sebelumnya tertutup. Namun, media juga bisa menjadi alat propaganda jika tidak diatur dengan baik. Lalu ada bagaimana kultural masyarakat Indonesia mempengaruhi proses penegakan hukum. Kultural masyarakat Indonesia yang kaya dan beragam memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum, budaya, nilai-nilai tradisional, dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Seringkali berinteraksi dengan sistem hukum formal, baik dalam hal lingkungan
maupun tantangan. Berikut adalah beberapa aspek kultural yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu ada hukum adat dan nilai lokal. Hukum adat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun dapat memperkuat dan menghambat penegakan hukum modern. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional masih tantangan tersendiri. Lalu ada pluralisme hukum. Indonesia adalah negara dengan beragam sistem hukum yang hidup berdampingan. Hukum nasional, hukum adat, dan hukum negara. Pluralisme hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum, di mana seringkali terjadi tumpang tindih dan konflik antar sistem hukum tersebut. Lalu ada budaya korupsi. Budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi salah satu penghalang utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga di tingkat masyarakat bawah. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan perubahan budaya yang mendasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Oke, saya lanjutkan kembali. Apa tantangan dan perkembangan terkini dalam penegakan hukum di Indonesia? Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa tantangan dan perkembangan terkini dalam penegakan hukum Indonesia. Tantangan dalam penegakan hukum. Yang pertama, korupsi yang merajalela. Korupsi tetap menjadi masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita sebut KPK, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih besar. Pengaruh politik uang dalam proses legislasi dan penegakan hukum memperburuk masalah korupsi, mengakibatkan hukum tidak ditegakkan secara adil. Politik identitas. Penggunaan politik di identitas dapat mengganggu proses penegakan hukum yang adil, terutama ketika isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. 3. Kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim masih menjadi masalah serius. Kasus-kasus suap dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi. Perkembangan terkini. Yang pertama, reformasi hukum. Berbagai reformasi hukum terus dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum. Ini termasuk revisi undang-undang, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan penerapan teknologi dalam sistem peradilan. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum seperti e-court dan e-filing mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ketiga, partisipasi publik. Masyarakat semakin aktif terlibat dalam proses penegakan hukum melalui berbagai platform, termasuk pelaporan online dan partisipasi dalam pengawasan publik. Kesimpulannya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika historis konstitusional, sosial politik, dan kultur yang kompleks. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam mengatasi korupsi, meningkatkan integritas aparat penegak hukum, dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada. Reformasi hukum dan teknologi informasi menawarkan harapan baru bagi penegak hukum yang lebih transparan dan adil di masa depan. Partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan publik juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.